Selamat pagi, saya akan mempresentasikan hasil analisis multivariat saya menggunakan SPSS untuk judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif, Budaya Organisasi, dan Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan PT Terminal Teluk Lamong. Berikut adalah data responden yang telah saya kumpulkan, yang sudah saya petakan dalam Excel, yaitu X1.1, X1.2, dan seterusnya, hingga juga saya sudah menjumlahkan total skornya, seperti yang Bapak contohkan. Lalu kita akan masuk ke pembahasannya. Pada uji tes correlation X1, persen correlation menunjukkan angka lebih dari 0,3 sehingga berhubungan dengan hasil. Ini yaitu di atas 0,3. Lalu masuk ke pembahasan ke X2-nya. X2 juga menunjukkan bahwa angka lebih dari 0,3. Kita masuk ke tes correlation X3. Percent correlation juga menunjukkan angka lebih dari 0,3. Sehingga hasil bisa dilanjutkan untuk tes selanjutnya. Tes correlation Y juga menunjukkan angka lebih dari 0,3 sehingga berhubungan dengan hasil. Kita lanjutkan dengan tes reliabilitas variabel X1. Data tersebut menunjukkan reliable karena nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7, yaitu ini. Kita mendapatkan hasil 0,900. Lalu kita masuk ke X2, nilai Cronbach alpha juga memenuhi karena melebihi dari 0,7, yaitu di angka 0,864. Selanjutnya di X3 juga menunjukkan hal yang sama, yaitu angka di atas 0,7, yaitu 0,823. Untuk variabel Y-nya juga, kita juga mendapatkan hasil yang bagus, yaitu di atas 0,948. Kita masukkan ke uji asumsi klasik yang pertama, yaitu analisis multikolinearitas. Di sini setelah saya running SPSS-nya, yaitu kita mendapatkan hasil yaitu yang pertama data toleransinya yaitu 0,913 dan FIF-nya yaitu kurang dari 3, yang dimana ini bebas dari multikolinearitas karena datanya memenuhi seperti syarat yang ditentukan. Lalu untuk uji histogramnya ini juga bagus karena membentuk lonceng yang dimana data bisa diandalkan, yaitu kita juga bisa lihat di sini yaitu min residualnya itu sama dengan 0, artinya tidak ada bias sistematis dalam model regresi. Jadi residunya ini tersebar merata di sekitar nilai tengah di sini ya. Terus standar deviation-nya yaitu 0,969 mendekati 1, yaitu menandakan sebaran residual proporsional terhadap skala data. N-nya sendiri karena data responden saya ada 50 orang, jadi ini menunjukkan ukuran sampel yang cukup untuk menguji asumsi normalitas residual. Kita masuk ke p-plot, yaitu di sini kita bisa lihat garisnya ini tidak ada yang melenceng dari sini, titik-titik hitamnya. Jadi ini untuk interpretasinya yaitu titik residu berarti hitam berada sangat dekat dengan garis diagonal. Lalu juga tidak ada tanpa penyimpangan ekstrim di awal atau di akhir kurva, jadi tidak ada pola lengkung seperti S atau membentuk ekor tebal. Kita masuk ke yang selanjutnya yaitu di scatter plot. Di sini juga kita interpretasikan yaitu titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu horizontal nilai 0. Nilai 0 di sini ini tersebar ada yang di atas, ada yang di bawah. Lalu juga tidak tampak pola tertentu seperti bentuk kipas, gelombang, atau garis melengkung. Yang ketiga ini sebaran titik relatif merata di seluruh area prediksi dari min 2 hingga plus 3. Ini merata ya. Berarti ini bisa
lanjutkan ke selanjutnya, yaitu uji normalitas dan juga heterokedastisitasnya. Di sini bisa kita lihat bahwa ini jadi sebentar ini. Nah, di sini berdasarkan hasil uji normalitasnya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikan masing-masing 0,200 yang ini bulatan yang kiri dan juga 0,396 yang kanan ini yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk pengujian hipotesis selanjutnya. Di sini kita bisa lihat juga histogramnya ya. Jadi ini cara bacanya adalah berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan histogram unstandardized residual ya kita pakainya, yaitu terlihat bahwa data membentuk pola distribusi mendekati normal dengan sebagian besar nilai residual berada di sekitar angka 0. Nilai minnya sebesar min 8,47 titik. Nolnya ada 16 ini berarti min 16. Dan juga standar deviasi sebesar 1,58532 yang itu yang menunjukkan penyebaran residual yang seimbang di sekitar rata-rata. Hal ini menandakan bahwa data residual terdistribusi normal secara visual. Temuan ini juga konsisten dengan hasil yang tadi yaitu Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk yang juga menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Kita lanjut ke Kiki plot, yaitu ini juga terlihat sangat mengikuti garis hitam yang ada di tengah ya. Ini tidak ada yang timpa dan juga tidak terlalu melenceng. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik normal Kiki plot of unstandardized residual, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi terpenuhi, sehingga model regresi linear berganda layak untuk pengajuan hipotesis. Selanjutnya ini yaitu uji heterokedastisitas. Kita menggunakan metode Gleiser, yaitu yang tabel di atas ini. Diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, yaitu gaya kepemimpinan ada di 0,460, budaya organisasi ada di 0,498, dan motivasi kerja di 0,853. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedasitas pada model regresi. Dan juga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi homokedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjutnya. Kita masuk ke uji regresi linear berganda. Kita ada uji R square di sini, yaitu jadi berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel mode summary diperoleh nilai koefisien yaitu R sebesar 0,705 yang menunjukkan adanya hubungan kuat antara variabel kepemimpinan partisipatif, budaya organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nilai koefisien R square sebesar 0,497 yang ada di sini menginisikan bahwa 49,7% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Sedangkan 50,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Jadi nilai adjusted R2-nya ini sebesar 0,464, yaitu menunjukkan model regresi cukup stabil dan representatif untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Jadi dengan demikian model regresi ini dapat dikatakan memiliki kemampuan prediktif yang baik. Lalu kita masuk ke uji F ya di sini. Pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 15,149 yang ada di sini dengan nilai signifikansi sebesar 0,05, yaitu kurang dari 0,05 yang ini ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan partisipatif, budaya organisasi, dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu jika kita juga ada hasil uji T secara parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Karena kepemimpinan partisipatif
hitung sebesar 5,359 yang di sini. Signifikansinya 0,00 dan juga kalau budaya organisasi ada di 2,316, signifikansi 0,25 dan motivasi kerja ada di 4,511, signifikansinya juga 0,00. Jadi gaya kepemimpinan partisipatif ini adalah nilai koefisien sebesar ini 0,564. Ini berarti menandakan bahwa dia ini paling dominan itu adalah di gaya kepemimpinan partisipatif. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan partisipatif, budaya organisasi, dan motivasi kerja yang diterapkan perusahaan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Lalu, kesimpulan dari hasil uji SPSS saya yaitu berdasarkan hasil pengujian asesmen klasik dan analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa model penelitian memenuhi seluruh asumsi dasar regresi, baik itu normalitas, multikolinaritas, heterokedesitas, dan juga linearitas. Model regresi yang diperoleh valid dan reliable untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Ketiga variabel bebas seperti gaya kepemimpinan partisipatif, budaya organisasi, dan juga motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan baik secara simultan maupun parsial. Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan adalah gaya kepemimpinan partisipatif, sehingga peningkatan keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam proses kepemimpinan akan secara langsung meningkatkan kinerja mereka. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari SPSS yang sudah saya uji datanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.